Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram asyhadu lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نظر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين أولي والشهداء وصالحين والتامين مجتمع مقلدين في الدين والعلماء العامل الفقهاء والمحدثين والرؤساء والسادة الصوفية المعمر وصوصا ونوصل سيد الشيخ قدر قدس الله سره العزيز سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجه نفوسه وصوصا مؤلف بدر الشيخ محمد الجبر رضي الله عنهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak-bapak, para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Bapak Ibu hadirin kabeh berada, alhamdulillah pada sonten niki pada sore kali ini kita masih dalam ngaji bareng ya, belajar bareng. Bukan bisa dijawab ya dijawab, namun orang bisanya nganggo PR mengotot. Menawi kula hitung berarti tinggal pirang dina maning wis tanggal selawe. Berarti menawi ningali hitungan ya 5 dinaan maning. Lamun dina kene pragat ya 4 dina maning lebarane. Ya. Itu juga ketika genap 30 hari. Ya. Tapi di dalam bulannya wis cilik. Perasaan antara 29 hari ataupun 30 hari. Jadi nanti ya menunggu sidang isbat pemerintah Menteri Agama Republik Indonesia. Ya. Entah niku di malam ke Selasa atau malam Rebo itu isbat. Ya, kurung-kurung jadi malam Selasa. Lamun malam Selasa isbat berarti akeh malam Rebo takbirane nggih. Lamun di malam Selasa isbate nggih. Ya. Kalau di malam Rebo ya berarti malam Kamis akeh. Ya, mbok tinggal nanti melihat sidang isbatnya itu ru'yatul hilal
ningali tanggal atau melihat bulan keluar ini nanti malam Selasa atau malam Rebo. Makanya nanti untuk hataman Al-Quran di sini juga kayaknya dimajukan. Ya, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman yang lain. Sebab yang ditakutkan hatamannya malam Rebo ternyata takbiran. Harus sudah hataman. Ya. Jadi diupayakan nanti kita ditata kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut faslun ataupun pasal yang kemarin, sekarang faslun man ing taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'ata asya'a. Man utawi sapane wong iku ing taqada lamun rusak apa wudu'uhu, wudune man seseorang ketika rusak wudunya, ketika batal wudunya, haruma maka diharamkan alaihi terhadap orang tadi arba'ata asya', ada empat perkara. Jadi ketika kita rusak wudunya ataupun batal ataupun tidak mempunyai wudu, ya, secara langsung kita tidak mempunyai wudu, maka diharamkan terhadap orang tadi ada 4 perkara. Yang pertama as-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Ya, sehebat apapun lamun durung wudu ya durung suci. Ya, walaupun wudu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Wong wudu sunnah hukumnya. Tetapi ketika untuk menyempurnakan perkara yang wajib maka hukumnya wajib. Ya, kita pen sholat. Sholat ini hukumnya wajib. Tapi sholat ini diwajibkan kudu suci, kudu wudu. Ya wudunya kudu wajib. Nah, semacam itu walaupun hukumnya sunnah. Ya orang lakonnya apa pasti sunnah. Lagi dodok wudu dapat kesunahan itu. Nah contohnya lagi pengen ngaji semacam ini, bapak-bapak wudu dulu sampai wudu dulu itu dapat kesunahan. Ya ngaji semacam ini. Tetapi ketika melakukan perkara yang wajib maka wudu tadi ikut kepada hukum yang di depannya wajib. Ya, yang pertama sholat. Ya, sebab la yaqbalullah sholata bi ghairi tahurin. Ya. Bagi orang yang tidak mempunyai kesucian dan tidak mempunyai wudu, la yaqbalullah, Gusti Allah tidak akan menerima apa? Sholatnya. Sholatnya seseorang ketika tidak mempunyai wudu, wis jelas-jelas ora pengen diterima. Karena dalam keadaan tidak suci. Makanya di sini haram ataupun tidak boleh ketika orang sholat itu tidak mempunyai wudu ataupun wudunya rusak, batal. Ya. Setelah banyak wudu pelaku dalam gurine moni ya batal balik semacam itu. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua tawaf. Tawafku biasanya ketika muter Ka'bah. Muter Ka'bah biasanya itu dinamakan tawaf. Itu juga disyaratkan itu wajib mempunyai wudu wong tawaf. Harus sembarangan muter ayo. Itu tidak. Tetap harus mempunyai wudu. Ketika wudunya rusak batal. Ya kudu banyak wudu maning. Nah, makanya ketika orang yang haji itu yang paling rada repot itu biasanya jaga wudu. Ya. Yang penting posisinya lagi parak banyak wudu dan di tengah-tengah. Iya. Pinggir Ka'bah ning tengah-tengah ya bisa menerobos rombongan ke tempat air wudu gak untung. Tambah-tambah batal priben gue. Wah, itu makanya orang haji, orang tawaf dalam haji itu yang paling rada repot biasanya menjaga wudu. Wudu dijaga bener-bener. Upayakan ya hati-hati. Lanang wadon melaku barang gesek-gesekan, aduh rada repot maning bae. Makanya kudu rada rapet. Ya. Apa maning bakal wong Afrika iku gede-gede wong adu dhuwur.
Ya, ning kana mangsa ini dhuwur, orang Afrika lu dhuwur maning. Dhuwur-dhuwur, ireng-ireng. Apa mau deh? Ya. Wong Indonesia cilik-cilik tapi lincah-lincah. Iya, makanya paling repot itu ketika berhadapan dengan orang yang hitam, orang Afrika itu tinggi-tinggi. Ya, makanya bodinya itu lebih gede-gede, lebih kuat-kuat. Wong Indonesia cilik-cilik. Jadi melaku ke gawa mana geruyuk, mereka geruyuk. Iya. Tapi itu tadi, walaupun kecil-kecil gawang Indonesia mah lincah, ya nerobos, nerobos maksor. Itu kelebihannya orang Indonesia dalam tawaf. Tawaf juga sama. Tawaf itu diwajibkan mempunyai wudhu. Terus yang ketiga wa mashul mushaf. Mashul mushaf, nyakal Quran. Mushaf. Begitu juga ketika ada satu kertas, satu Quran yang ada di jalan, itu diupayakan wajib. Ya, tetapi ya lamun maning ketika darurat daripada diajak-ajak wong, kita lur banyu wudu ning di banyu wudune, ya boleh. Ya, upayakan nyelamatkan kue dingin taruh di pinggir atau taruh di mana. Ya. Ya, Gusti Allah lebih paham lah, lebih ngerti, lebih weruh daripada kalamullah ataupun Al-Quran diinjak-injak. Ya bismillah bagian ya konon supaya jadi gawa-gawa baik seperti taruh di tempat yang lebih terhormat semacam itu. Tapi hukum awal wa mashul mushaf ataupun memegang mushaf, memegang bahan lemek ya konon bahan. Wa hamlu atau membawa ngemek baroleh apa meninggawa semacam itu. Jadi ada 4. Seseorang ketika wudunya batal atau wudunya rusak, ini yang pertama sholat, dilarang mengerjakan sholat. Yang kedua at-tawaf, muter-muter ning Ka'bah dengan niat tawaf, itu diupayakan mempunyai wudu. Wa mashul mushaf, ya ngemek setitik itu tidak boleh. Terus wahamluhu ataupun membawa mushaf, itu salah satu 4 perkara yang dilarang ketika kita tidak mempunyai wudu. Ada yang ditanyakan? Mangga. Baca Al-Quran yang HP sih Pak. Al-Quran yang HP. Digital itu gimana? Digital. Sebenarnya digital itu banyak ketentuannya sebenarnya ya. Digital itu tidak dikatakan itu Quran. Ada yang mengatakan semacam itu. Karena ketika dipencet dengan program yang lain hilang. Kamu duduk Quran. Sebab ketika Quran ya berarti hilangnya tulisan ditutup bah. Quran gue. Contoh ini, ketika kita buka Quran, ketika ditutup tetap Quran. Tetapi ketika digital ataupun tadi yang di HP itu mah kadang hilang. Kadang iya. Itu ada ya memang pendapat sih macam-macam. Ya diupayakan ketika mau ngaji ya ana wudune. Tetapi ketika sudah hilang ya berarti enggak semacam itu. Tapi ya diupayakan bagus mah ya banyu wudu bagus mah. Walaupun ada yang berpendapat, saya pernah mendengar ini memang tidak, karena tidak dihukumi Quran. HP ini tidak dihukumi Quran. Sebab ketika dihukumi Quran ya berarti tinggal gawa kayak kudu banyu wudu terus. Ya, ketika ada Quran di dalam HP, maka HP itu dihukumi Quran ya berarti kita kudu gawa terus, karena pasti ada program HP itu apa tuh aplikasi HP ya semacam itu. Makanya ya ngati-ngati kita kabeh ketika kita mau membaca Quran yang di aplikasi ada Qurannya ya upayakan kudu banyu wudu kayak kononnya orang rugi mendapat kesunahan apa maning nih kene diwajibkan wong lamun pen nyekel Quran. Beda membaca mah orang apa lamun membaca baik dah
membaca saja itu tidak apa-apa, kecuali nanti yang haid ataupun yang nifas nanti. Kalau wudhu mah nggak apa-apa. Tidak mempunyai wudhu, apalan dodok bareng griyang qul a'udzu birabbil nggak apa-apa itu mah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم إنك هو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wis moni maksudnya. Alhamdulillah. Mangga langsung wis buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga.